IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Selamat pagi semuanya, jumpa lagi di acara ngobrol bareng tentang IT. Ya kita channelnya ini, podcastnya ini judulnya itu adalah IT Real Talk. Hari ini kita akan bahas tentang sistem kita pengen bikin atau beli. Ya, sebelumnya kita udah bahas tentang sistem yang sudah ada, sudah jadi. Itu tentang SAP Business One dan juga tentang UiPath Robotic Process Automation. Nah, kali ini kita akan bahas nih tentang sistem ERP buat perusahaan. Baiknya kita beli atau bikin ya, enaknya gitu kan. Karena sampai sekarang itu masih jadi pertentangan tuh, masih jadi topik yang hangat lah di antara kita sama-sama orang IT, boleh dibilang ya. Entah itu orang IT bahkan di dalam owner sendiri gitu kan, di dalam manajemen sendiri. Ya, hari ini kita akan bahas bersama Pak Andi Joyo. Selamat pagi Pak Andi Joyo. Selamat pagi Pak Riki. Ya, ketemu lagi kita di Koze Cafe ya, Pak Andi di daerah Gading Serpong sini. Nah, hari ini kita akan bahas nih Pak Andi Joyo tentang IT system. Ya, kalau yang saya tahu kan Pak Andi Joyo pengalamannya udah lumayan ya Pak Andi, boleh dibilang mungkin udah ada 30 tahun ya Pak Andi ya, di kira-kira gitu ya. Begitulah, kira-kira begitu. Ya, jadi udah banyak lah ya makan asam garamnya istilah kata ya. Ya, jadi plus minus lah ya, plus minus kalau pengalaman itu. Iya. Nah, kita pengen tahu nih Pak Andi. Jadi selama ini kan memang di dalam suatu perusahaan itu pasti bergumul ya, terutama kalau yang perusahaannya ini masih dalam proses berkembang ya. Dia masih suka mikir nih. Di satu sisi mereka sudah aware bahwa mereka harus punya sistem supaya bisa ngimbangin bisnisnya mereka, ya kan? Tapi mereka masih agak ragu. Yep. Mendingan beli atau bikin ya Pak Andi ya. Yeah. Kita khususnya ngomong pagi ini kita batasin buat di sistem dalam konteks aplikasi bisnis ya. Aplikasi betul. Bisnis, karena aplikasi baik banget. Nanti game lagi kirain kita ngomongin bisnis. Ya, jadi memang diskusi ini menarik sih teman-teman semua. Nah, karena kita dari Sterling ini membahas ini dengan judul acara IT Real Talk. Jadi yang kita omongin yang beneran ya, bukan yang teori. Betul. Berdasarkan pengalaman. Jadi kalau ada pengalaman yang pahit, istilahnya kita bahas juga, kita coba bahas juga supaya jadi pelajaran buat kita semua dan juga mungkin Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali nih dengerin kita. Nah, jadi mungkin kalau saya boleh bilang 30 tahun lalu semua orang pada saat saya ngobrol gitu ya, kebanyakan mereka bilang intinya saya mau bikin aja lah. Kenapa? Karena kalau saya beli nanti saya dikunci atau saya tergantung sama perusahaannya. Gitu. Ya, jadi 30 tahun lalu, 25 tahun lalu waktu saya bicara dengan owner gitu ya, khususnya mereka selalu melihatnya lebih baik saya bikin sendiri, karena dengan saya bikin sendiri saya bisa kontrol semuanya. Terlepas dari saya tidak tergantung, terus saya pengen bikin apa yang saya mau bikin apa yang saya mau lah, bebas. Sesuai kebutuhan lah ya, jadinya. Sesuai kebutuhan, benar itu. Tapi ya hal yang paling penting yang menurut mereka itu adalah ya saya pengen saya bisa kontrol. Jangan nanti kalau perusahaannya nggak ada lagi gimana gitu kan. Kalau ini kan saya punya tim sendiri, saya bisa kontrol. Nah, jadi kalau kita bicara 25 tahun, 30 tahun yang lalu memang kecenderungannya akhirnya bikin sendiri aja. Nah, makanya kita tidak heran ya melihat banyak aplikasi itu dari dulu sudah dibikin di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu memang sih saya juga berharap diskusi itu sudah hilang ya. Nah, tapi ternyata sampai hari ini masih jadi perdebatan menarik. Dan mungkin poin pertama adalah kita selalu melihat nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Oh, oke. Jadi kita juga selalu bilang walaupun kami juga partner dari salah satu istilahnya aplikasi bisnis nomor 1 di dunia yang sudah mature ya, yang sudah jadi. Kita nggak bilang bahwa beli aja gitu kan, bahwa beli lebih benar gitu kan daripada bikin. Sebenarnya bukan itu sih, Jadi yang paling penting adalah kita tidak mengambil kesimpulan
terlalu mudah atau menyederhanakan, karena memang itu sangat tergantung dari kebutuhan. Balik lagi. Jadi kalau kita balik melihat ke 30 tahun yang lalu dan ke hari ini, perdebatan masih banyak gitu kan, dan sampai hari ini kita masih sering ngobrol ya. Nah, cuman yang saya pertama kali adalah harus benar-benar kita perhatikan apa sih kebutuhan kita. Oke. Gitu ya. Apa sih kebutuhan kita nomor satu. Nah, itu kebutuhan ya, bukan kebutuhan. Kemauan ya. Nah, itu yang harus dipisahkan. Ini beli software sebenarnya sama kayak beli baju ya jadinya, atau beli mobil ya. Jadi ada kebutuhan, ada kemauan ya benar ya. Nah, jadi kebutuhan bukan yang kemauan. Jadi kalau kita mau beli software itu penting untuk tahu bahwa apa sih yang kita butuhkan, ya kan? Nah, kalau keinginan itu kita bilangnya dia tidak penting-penting banget, nice to have. Kalau ada ya bagus sih, kalau nggak ada sebenarnya nggak apa-apa sih. Gitu. Nah kira-kira itu sih yang menjadi kita harus perhatiin pertama kali, yang mungkin teman-teman suka selalu melihat saya kebutuhannya banyak nih, ada 1000. Padahal sebenarnya kebutuhannya cuma 100. Yang 900 tuh ya cuma gimmick lah ya istilahnya. Iya, ya. Jadi nice to have kalau kita bilangnya. Oke. Nah, cuma memang kan ada beberapa hal ya Pak Andi ya. Kalau yang jadi pertimbangan salah satunya mungkin dari segi waktu ya. Benar. Ya kan, di satu sisi memang jadi selalu ada plus minusnya ya, seperti yang tadi Pak Andi bilang ya. Jadi di satu sisi memang kalau kita custom bikin sendiri itu pasti cocok. At least udah sesuai lah dengan kebutuhan kita ya. Kita nggak ngomong keinginan nih. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Cuma memang dari sisi waktu ya, itu memang butuh waktu juga untuk develop kalau custom ya, betul kan? Nah, itu dia. Jadi mungkin saya koreksi sedikit, karena kadang-kadang orang atau Bapak Ibu mungkin juga bilang bahwa kalau saya bikin, saya bisa 100% dengan kebutuhan saya. Nah, balik lagi kita ke pertanyaan yang pertama, apakah kita benar-benar tahu kebutuhan kita itu apa? Nah, seringnya tadi itu, kita sendiri mencampur adukan ya, antara kebutuhan sama keinginan. Nah, andai kata itu sudah selesai gitu ya, nah memang benar, kita bisa kontrol, tapi kita butuh waktu ya jadinya ya. Kita butuh waktu lebih banyak untuk mendevelop. Jadi kelebihan memang bisa mengikuti keinginan kita. Tapi kekurangan dari kita membuat software sendiri adalah kita tuh habis waktu untuk membangun dari awal, ya. Dibandingkan dengan kalau kita beli yang sudah ada. Padahal membangun itu satu hal, tapi sebenarnya Pak Riki yang paling susah adalah bukan membuat programnya sebenarnya. Nah, teman-teman suka mikirnya tinggal buat program, suruh aja programmer bikin. Sebenarnya bukan itu, tetapi melakukan uji coba terhadap program yang baru dibikin. Itu yang lebih makan waktu. Yang tidak pernah ada di jadwal. Betul. Itu suka miss ya kalau dari orang-orang yang mikirnya ya kan ya cuma perlu waktu buat bikin doang. Benar. Tapi padahal di belakang itu mereka benar-benar harus make sure ya yang mereka bikin itu udah oke atau belum gitu ya Pak Adi ya. Jadi kelebihan dari software yang kita beli sudah jadi, Pak Riki, terutama yang sudah jadi dan sudah dipakai banyak ya. Udah ribuan, udah puluhan ribu pelanggan yang pakai gitu kan. Pertama, software-nya sudah jadi. Kedua, sudah dites pasti sama si developer yang punya programnya atau sistemnya. Ketiga, sudah dipakai di banyak perusahaan. Jadi otomatis yang pakai ini ngetes juga dia. Jadi sudah melewati fase development dan testing yang berkali-kali. Mungkin kalau puluhan ribu ya puluhan ribu kali gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita membuat aplikasi sendiri, pertama kita butuh waktu untuk membuatnya. Kedua, mengetesnya kalau kita tidak fokus sembarangan, nah tiba-tiba kita sudah langsung live aja, sudah jadi nih programnya gitu kan dari tim developmentnya. Nah habis itu langsung aja di deploy, padahal belum dites. Kalau dites juga cuma asal lewat gitu ya. Padahal testing itu memerlukan waktu lebih lama daripada developmentnya sendiri ya. Kita mungkin Bapak Ibu yang tidak terlibat dalam dunia development mungkin berpikir ya cuma sekedar bikin ya. Nah padahal waktunya kalau
kasarnya kalau kita bikin programnya sebulan gitu ya, mungkin testingnya kita butuh 3 bulan. Karena kita testing 1 bulan, ketemu error, balik, ketemu nggak sesuai seperti yang saya mau, balik gitu ya. Nah paling nggak 3 kali aja udah 3 bulan. Apalagi kalau sistemnya itu terintegrasi ya satu sama lain ya Pak Andi ya. Berarti testingnya itu bukan cuma sekedar testing per modul, tapi juga testing integrasinya juga harus dilakukan ya Betul, Pak Andi. betul. Nah apalagi kita kalau ngomong ERP ya, kan di episode yang lalu sudah dibahas juga apa sih ERP gitu ya. Nah kalau kita ngomong ERP kan kita bicara sistem yang dari pembelian, inventory, sampai penjualan, sampai pabrik ya, sampai manufaktur semuanya di trace di dalam satu sistem. Nah kalau kita mau membangun sistem ERP, nah pasti selain dari apa yang kita mau bangunnya juga mungkin listnya panjang sekali. Nah kita juga akan menemukan pada saat testing tadi ya, lupakan sisi development, misalnya kita punya tim yang kuat lah ya. Nah, tapi ya testing harus menjadi fokus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau teman-teman memutuskan untuk melakukan, kita bikin sendiri dengan segala plus minusnya, ya pasti kita harus memikirkan atau menyediakan waktu yang lebih panjang daripada testing. Oke. Tapi ngomong-ngomong Pak Andi, saya jadi bertanya-tanya. Kalau misalkan kita beli, kan tadi Pak Andi bilang kan udah lewat masa testing, udah banyak nih yang testing-testing dari sebelum-sebelumnya. Nah, pada saat kita menggunakan, pada saat kita memutuskan, udahlah, saya beli yang udah jadi aja. Itu apakah berarti kita bisa langsung pakai atau kita masih tetap harus testing lagi, Pak Andi? Baiknya Pak Andi. Nah, jadi memang kelebihan dari membeli sistem yang sudah jadi adalah pertama-tama kita tidak mikir lagi apa sih yang kita perlukan. Karena sistemnya sudah jadi ya, sudah ada. Jadi yang tadi itu keinginan atau keperluan gitu ya, keperluan, terus ada keinginan-keinginan yang banyak. Nah itu sudah ada nih di sistem. Jadi prosesnya adalah kita tinggal matching. Apakah sistem ini sudah kira-kira sesuai dengan yang saya mau, gitu kan ya. Nah kalau dengan yang saya mau sesuai ya, apakah akan 100% cocok? Nggak mungkin. Karena kan dibangun bukan buat saya sendiri. Saya yang minta gitu kan, dibangun buat satu Indonesia misalnya kalau sistemnya sistem yang dibangun oleh orang Indonesia, atau sistem itu seluruh dunia yang pakai gitu ya, yang menggunakan. Nah jadi kalau akhirnya nanti mencari sistem yang saya pengen beli aja yang sudah jadi, tapi ingin menemukan 100% cocok, kelihatannya nggak ada juga dengan ribuan sistem yang sudah ready ya. Jadi ada plus minus di sana, ada plus minus di sini. Jadi akhirnya kita juga harus menerima tuh bahwa sistem juga nggak ada yang perfect. Nah kelebihannya dari mereka itu, ya karena itulah butuh waktu untuk implementasi tetap. Jadi tetap ada perlu waktu. Perlu pasti. Paling tidak untuk training menggunakan sistemnya. Paling tidak untuk training. Dalam konteks sistem yang lebih kompleks seperti ERP yang butuh waktu 3 bulan, 6 bulan implementasi, kita butuh diskusi bisnis proses juga. Karena sistem-sistem yang kompleks juga kan bisa disetting. Jadi contohnya, Pak Riki perusahaannya butuh serial number nggak? Saya nggak butuh serial number ya. Sudah kalau gitu kita matikan fungsi serial number. Nah gitu, seperti itu. Jadi memang butuh bahas bisnis prosesnya seperti apa supaya bisa istilahnya konfigurasi ya, bukan di program ya. Tapi dikonfigurasi di sistem yang sudah jadi sehingga bisa fit ke bisnis proses kita. Ya, tapi di lain sisi jangan lupa teman-teman, justru membeli sistem yang sudah jadi itu kelebihannya adalah kita belajar dari sistem yang digunakan oleh orang-orang lain. Biasanya udah ada standarisasinya juga. Benar, dari sisi standarisasi, dari sisi kontrol, mereka sudah memikirkan gitu ya. Jadi misalnya di beberapa kasus banyak aplikasi yang kalau sudah input transaksi nggak bisa dihapus. Nah, wah ribet nih aplikasinya, saya bikin aja sendirilah. Kalau saya bikin aplikasi sendiri saya bisa hapus, gampang, usernya fleksibel, mau hapus, mau delete, mau edit, mau nambah lagi gitu kan, fleksibel, mending saya bikin sendiri aja. Nah itu sebenarnya kebutuhan apa keinginan. Nah kadang-kadang pada saat kita bikin tuh seperti itu, padahal sebenarnya malah salah. Kalau dilakukan seperti itu malah nggak ada kontrol, usernya entry, cancel, delete, edit besok. Nah nggak ada kontrolnya. Nah di software yang sudah stabil
Yang sudah ada dan stabil biasanya mereka nggak bisa cancel delete sembarangan. Karena itu untuk kontrol dan traceability ya, untuk mencari jejaknya ya, jejaknya. Ini pernah dilakukan salah, siapa yang salah, koreksinya kayak apa gitu kan. Sehingga kadang-kadang apa yang kita rasa itu keinginan kita malah salah, malah sebenarnya tidak, istilahnya kalau istilahnya dari teman-teman yang memiliki aplikasi gitu ya, mereka bilangnya tidak best practice gitu ya, istilah kerennya gitu. Jadi ingat itu sih Pak Andi. Jadi waktu saya pengalaman di IT dulu memang seperti yang tadi Pak Andi bilang, kalau salah tinggal di delete, tinggal diedit seenaknya gitu kan. Itu jadi seolah-olah kayak membenarkan yang salah ya Pak Andi ya. Makanya kadang saya dulu waktu kerja sempat juga dibilang jadinya nggak apa-apa kan ada tim IT, biar mereka aja yang betulin datanya. Jadi kalau mereka ada salah, tolong dong bantuin dong, saya salah nih, betulin dong datanya nih, betulin. Bukannya mereka betulin lewat perbaikan transaksi, dokumen transaksi pembalikannya misalkan. Dia malah kontak ke kita ya Pak Andi ya. Nah itu dia salah satu kekurangan dari custom development atau sistemnya di develop sendiri dengan tim internal ya. Jadi sebenarnya development juga bisa di outsource ke pihak luar, bisa juga dengan tim internal. Nah kalau ada tim internal itu ujung-ujungnya seperti itu tuh nanti Pak Riki. Dia pasti akan, kalau salah transaksi, Pak saya tadi input penerimaan barangnya 10, maaf nih harusnya 100. Nah tolong Pak dibenerin Pak datanya Pak. Nah suruh tim IT-nya, karena dipikirnya tim IT-nya bisa melakukan apa aja. Ya kan, padahal sebenarnya kalau dia lakukan penerimaan transaksi 10 harusnya 100 ya, secara SOP harusnya dia lakukan penerimaan lagi aja 90-nya. Iya gitu betul. Kan. Nah jadi kadang-kadang kelemahannya itu adalah hubungan antara si software SOP dengan technical jadi nggak clear, jadi dicampur adukan. Akhirnya salahnya SOP gitu ya, salahnya user tidak diperbaiki dengan cara SOP, tapi diperbaiki dengan cara technical. Padahal bukan bugs tuh, tapi tim IT-nya, kalau kita bilang tim IT suruh nembakin data. Kalau kata usernya, kalau nggak kayak gitu ngapain? Nggak ada kerjaan orang IT-nya. Betul. Kalau orang IT-nya kerjaannya ya bangun software yang stabil, bukan benerin data tiap hari kerjaannya. Betul. Iya. Gitu. Udah. Oke, Pak Andi, cukup menarik topiknya hari ini. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya bisa bincang sharing dengan kita. Sama-sama. Di acara IT Real Talk ini. Sama-sama. Ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Banget. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, ngobrol-ngobrol, nanti kontaknya Sterling ya. Betul. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita dari PT Sterling gitu kan. Kita membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan implementasi sistem. Ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin komen, silakan nanti info-info aja ke kita. Ya mungkin ada topik-topik yang ingin dibahas, yang sekiranya menarik, yang sekiranya menjadi pertanyaan buat teman-teman selama ini, nanti boleh di-share ke kita juga, nanti kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih Pak Andi. Sama-sama. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat semuanya. Sampai di bincang-bincang IT Real Talk kita selanjutnya. Bye-bye.